Oke, kamera on. On. Oh, oke Pak. Jadi ikutin kayak Dedi juga. 5, 4, 3, 2, 1. Ikut-ikutan. Gak usah. Oh, sudah. Jadi kita hari ini kedatangan dari Ruang Sandi. Nah, ini nggak usah basa-basi, langsung aja kita tanya siapa aja nih. Cewek-cewek. Hari ini kita lagi di podcast sama cewek-cewek. Khusus Pak. Khusus ya. Yopis. Tolong Mbak. Mbak lagi. Dek. Nah, Dek. Perkenalan, Dek. enaknya apa ya? Oh, deh sih. Dek. Sis, Sis. Oke. Nggak, masalahnya ngomong sis malah yang jauh. Sis aneh banget ya, Dan. Ini bau pertamanya udah panas. Bu. Jadi perkenalan dulu, Sis. Perkenalan, Ruang Sandi. Oh, enggak. Jadi, saya Indi dari Ruang Sandi sebagai Direktur Eksekutif Oke. di Ruang Sandi. Oke. Ini Dinda Oke. sebagai Direktur Bisnisnya. Direktur bisnis. Direktur Bisnis Ruang Sandi. Jadi Ruang Sandi itu sebenarnya bisa dibilang fanbase ya. Fanbase. Oke. Komunitas berbasis fanbase. Oke. Fanbase di mana Pak Sandiaga Uno sebagai idol kita. Oke. Sosok inspiratif kita lah. Oke. Gitu. Jadi kita komunitas ini berdiri dengan inspiratornya adalah Bang Sandi. Oke. Dan ini tempatnya anak-anak muda untuk gabung, dan kita punya slogan 3C. 3C itu yang pertama Cuan. ya itu Cuan. kayaknya di 2021 cuan-cuan Iya juga. betul, harusnya kayak gitu slogannya. Tapi kalau yang kemarin 3C-nya belum berubah nih. Apa? Jadi yang pertama community. Jadi kita memang Oke, berbasis oke. komunitas, tempat berkumpul, tempat ngumpulnya anak-anak muda untuk berkreasi, berinovasi gitu. Dan terus setelah community itu ada creative planner. Kreatif. Oke. Creative planner jadi tempatnya anak-anak muda, dan dari Ruang Sandi yang cakupannya sudah dari Medan sampai dengan paling kanannya itu di Sulawesi Tenggara, Sutra. Medan sampai belum Sabang sampai Merauke belum. Belum. Berarti Medan sampai Sulawesi. Menuju Papua lah ya. Menuju Papua, oke. Jadi dari cakupan itu kita berusaha untuk anak-anaknya itu menjadi creative planner. Jadi bukan hanya sekedar anak muda yang ikut gabung di komunitas entrepreneur, tapi mereka juga kita harapkan menjadi creative planner juga di Ruang Sandi ini. Oke. Gitu. Dan yang C yang ketiga itu agent of change. Agent of change. Oke. Ya, kita ambil change-nya. Jadi Oke. kita pengen personil-personil di Ruang Sandi ini kita sebutnya sobat ruang. Jadi para Oke. sobat ruang ini menjadi Vi, apa? ikut-ikutan kita Vi, ambil sobat. Sobat ya. Padahal dia duluan. Nah, itu. Dia duluan. Mau nanya belajar Dia aja tahu duluan. apa? Mohon maaf gitu. Mbak, lu bukan tahun berapa Mbak? Kita peluncuran baru 3 bulan kayaknya. Nah, kita dari 2018. Oke. Jadi agent of change kita berharap orang-orang yang ada di Ruang Sandi menjadi agen-agen perubahan, tentunya perubahan ke yang lebih baik. Gitu. Berarti dikasih pelatihan atau apa sih? Itu karena kita basisnya komunitas, di Ruang Sandinya ada Ruang Sandi Nasional atau Ruang Sandi Pusatnya itu. Oke. Kita punya namanya apa ya? Nah ini namanya kita menyebutnya ruang, direktorat ruang. Oke. Jadi di direktorat ruang itu nanti ada bagian masing-masing tuh. Kayak ini ada direktorat ruang bisnis, ini Oke. direkturnya. Oke. Ini bagian yang menghandle para creative planner tadi tuh, UMKM dan segala. Pokoknya yang urusannya sama bisnis. Banyaknya cuan ada di sini. Oh gitu. Oh jadi kalau yang mau membuka bisnis baru konsultasi lah. Iya, gitu. Kalau misalnya mau gabung jadi bagian dari Ruang Sandi, masuknya ujungnya Ruang di bisnis. direktorat ruang bisnis. Oke. Ada direktorat ruang hobi. Nah ini yang lagi gencar-gencarnya sekarang, karena ruang hobi itu masuk ke pariwisata, kuliner, Maksudnya olahraga. uang hobi ya? Ruang hobi jadi di Mbak Isis. Tuh, kan? Aduh. Sampai mana tadi? Itu ruang hobi. Jadi ruang hobi itu dia, kalau kan kita anak muda kan pasti masuk, mereka punya passionnya masing-masing kan. Oke. Nah kita pengen passion yang masuk ke mereka itu sesuai. Mereka misalnya dia senang lari, melihat Ruang Sandi ada kan, Bang Sandi juga senang lari kan. Iya. Jadi pas mereka masuk ke Ruang Sandi, oh dia ikutin passionnya dia senang lari, maka masuk ke ruang hobi. Dia traveling senangnya masuk ke ruang hobi juga. Kalau Oh, dia berarti ruang hobi itu menyambung hobi-hobi orang ke dalam. betul. Oh, kalau lari dari
suka lali dari kenyataan di galau. Ada masuk. Bagian yang galau-galaunya ada juga. Ya. Gimana nih kakak tadi? Terus berarti satu hobi itu jadi diarahkan untuk menjadi bisnis juga atau gimana sih? Diarahkan Atau cuma menyalurkan hobi aja? Awalnya hanya menyalurkan hobi, tapi tetap karena kita juga pengennya kreatif planner, gimana caranya dari hobi itu bisa menjadi bisnis. At the end semuanya kecuan, jadi cuan. Iya. Jadi walaupun itu passion, Tidak ingat ya, slogannya harus diganti ya. Cuan, 3 cek. Mudah-mudahan founder nanti nonton ini ya. Cuan. Foundernya siapa? Mas Dimas. Dimas Akbar. Ya. Dimas Akbar. Dimas Akbar. Wah, cakep. Gitu. Saya boleh diajak lagi. Iya. Khusus cewek Pak yang diajak besok-besok Pak. Oh iya. Terus ada direktorat ruang bisnis, ruang Sosial. hobi, terus ruang sosial. Nah, Itu tadi berarti- bagian yang ngumpulin cuan-cuannya, yang ini bagian sedekahnya, Sedekah, oke. Berarti charity-nya. harus ada dapat duit, harus ada bersedekah. Betul. Nggak ada sedekah, nggak dapat cuan. Mas. Balance ya kan? Betul, harus itu. Biar barokah. Betul. Charity di situ. Jadi di ruang sosial ini kita kayak kemarin ada yang banjir sama gempa, kita gerak, kita kerjasama sama KCT kayak gitu. Terus apa namanya, kayak nanti nih Ramadan pasti bakal banyak nih kayak gitu kegiatan-kegiatannya, pokoknya sosial tuh lebih ke yang charity gitu. Charity. Betul. Sama yang terakhir adalah ruang media. Ruang media untuk promosi. Ya, ruang media lebih ke selain ngurusin sosial medianya Ruang Sandi, ya kita konten kreator juga. Jadi Oke. dari bisnis, kayak misalnya ini kita lagi kunjungan ke UMKM mana, si Ruang Media yang bagian bikin konten. Oke. Kita lagi kunjungan ke destinasi wisata mana, Ruang Media yang bikin kontennya ya. Jadi konten kreator. Berarti umur berapa Mbak yang bisa masuk ke organisasi? Milenial tuh. Berapa? Milenial. Milenial tuh usia berapa ya? Gen Z. Gen Z itu usia berapa ya? Usia kita. Kita. Berarti dijelasin dulu ya, Mbak umur berapa? Aduh, berat ini bakal dipublish soalnya. Nggak apa-apa, ntar dikat. Menerima jasa kamu kantor santai. Oke, siap. Kalau usia kita maksimal itu di sebenarnya 40. Maksimal 40. Oh berarti Maksimal, kayak tapi- IPI dong. IPI kan juga sampai 40. Iya, tapi kita 40 ternyata cuma 1 orang. Sisanya under 35 semua. Under 35. Termudanya ya sebenarnya udah masuk kategori mahasiswa sih. Mahasiswa udah masuk. Oh. Berarti kalau cara mau daftar gimana ke Ruang Sandi? Nah, itu ada Kalau satu daftar atau gimana? ada satu direktorat namanya Direktorat Ruang K3. K3 tuh HR ya, SDM-nya Ruang Sandi. Nah, itu Berarti daftarnya- rekrutmen dari situ. Oh, daftarnya di sana. Daftar semua siapapun yang punya usaha atau punya hobi bebas. Semua yang masih mengaku dirinya anak muda. Semua yang mengaku dirinya anak muda. Jadi yang mau belajar bisnis juga di ruang sandi juga bisa. Jadi Walaupun- nggak mesti, aduh nggak punya bisnis nih, kayaknya nggak bisa masuk ruang sandi deh, nggak gitu. Jadi bareng-bareng lah kita anak muda gitu. Kolaborasi. Yes. Yo, Tapi kalau papa saya masih ngaku anak muda bisa masuk. nanti kalau sekarang nanyanya pasti jawabannya nggak apa-apa daftar aja, keputusan ada di sana gitu. Keputusan sana. Kalau kita kok nampung aja, nggak mungkin nolak. Umurnya 17 dibanding 71. Nah itu dia. Tampang Tampak masuk ke Oh. Semua ya Pak. Masih. masih bisa lah diajak kemana-mana ya kan. Tanya dong Pak. Tanya makanya Pak. Ya nanya aja. Terus kalau misalnya ada pelaku-pelaku usaha, si Ruang Sandi itu kan memberikan pelatihan ya. Terus kalau buat actionnya ke dunia penjualan seperti apa tuh? Actionnya ke dunia penjualan. Ya cara dia berjualan kah? Atau cara memasarkan produknya kah? Kalau Ruang Sandi sendiri program dari akhir 2020 kemarin dan akan berjalan di 2021 ini, jadi kita ada kolaborasi dengan entitas-entitas pemerintahan ya. Jadi kita pengen UMKM-UMKM yang terdaftar di Ruang Sandi, dari mulai anggota Ruang Sandinya kan ada mereka yang mendaftarkan bisnisnya juga itu tidak terdata. Nah nanti kita akan memberikan semacam pembinaan UMKM dari mulai pelatihan, nantinya ada marketing sampai dengan perizinan, yang F&B misalnya ada apa kalau ini Bepom ya, yang Bepom seperti itu, nah sampai dengan ke tahap akhirnya sampai dengan ada permodalan.
pemodelan juga dikasih. Iya, kita prosesnya seperti itu. Jadi kan pemerintah lagi kasih banyak modal buat UMKM. Dikasih modal. Sebenarnya kalau dikasih modalnya secara gamblang setuju. Cuma lagi-lagi kriteria diterima atau dikasihnya itu seperti apa? Nah itu mungkin perdalam lagi sih. Jadi kalau menurut gue ya, kalau misalnya dia cuma dikasih modal, tapi ini yang bagusnya uang Sandi, ada pelatihan, ada cara promosi dan sebagainya. Kalau dia cuma dikasih modal, duitnya kemana kita nggak tahu. Kayaknya pemerintah itu arahnya terbalik berarti ya? Iya, jadi menurut gue sih dia dibantu semenjak COVID ini dikasih permodalan, dikasih UMKM 2,4 juta ya. Iya, Betul kan, betul, 2,4 juta. 2,4 juta, tapi kalau misalnya dikasih tapi nggak ditahu arahnya kemana kan susah. Jadi kalau kita dibalik ya, kalau kita dilatih dulu, Ini yang benar sebenarnya, itu kemarin bosan kita ngomongin. Kita bosan ngomongin kemarin, pada podcast ini juga dia penggiat UMKM dan artis. Jadi dikasih pemodal ke UMKM, kasih 2,4 juta, tapi udah dikasih gitu doang gitu loh. Duit yang kemana kita nggak tahu. nggak ada, ini kebetulan namanya 2,4 ini nggak ada pemantauan berarti. Ya, jadi kita tahu kriteria harus seperti apa. Dan mestinya kan dikasih pelatihan kayak gini. Sesuatu yang dibangun dari bawah pasti lebih sukses dibanding cuma dapat modal udah jalan. Kemarin ada yang viral itu yang dia bilang sebenarnya bisnis itu nggak susah teman-teman, asal kita nggak mulainya dari nol. Oh betul. Instagram nih ketahuan. Iya. Itu viral. Siapa itu? Dia Ada speaker orang. jadi dari pas lagi wisuda, dia jadi apa wisudawan apa terbaik lah ya. Dia ngasih apa? Membuat statement bikin gitu lah. speech-nya kayak gitu. Sebenarnya bisnis itu nggak susah teman-teman, asal kita tidak memulainya dari nol. Dan itu viral. Jadi gimana tuh artinya? Tidak memulai dari nol. Iya Dari dong. sudut pandang mana dulu nih? Jadi dia Kalau dia bisnisnya punya bisnis keluarga. makanya jangan bisa. kalau bisnis keluarga, Bang, kalau punya modal gede tinggal ambil franchise. Kalau orang tuanya kaya ya. Kalau nggak kaya ya mah. Ini jadi emang nggak boleh dari nol. Yang penting jangan mulai dari nol. Jadi nggak susah bisnis. Iya kalau dia dilahirkan udah dapatnya kayak gitu ya udah. Nggak salah berarti dong. Nggak salah. Viral itu. Iya itu mah. Ini juga terusin enak juga ya, Vi. Nasi, Pak. Riko katanya mau nerusin belanja yuk nanti. Kenapa? Riko katanya Udah mau- terusin. Oh udah nerusin. Udah terusin. Ini udah generasi kedua berarti. Ini main director, konten kreator. Oh, panjang lah pokoknya zaman sana. Di Uang Sandi sendiri kegiatannya sekarang belakangan jadi ngapain aja, Mbak? Kalau dari Ruang Sandi sendiri, karena tadi ya gabung dari banyaknya direktur-direktur itu, jadi tiap ruang punya kegiatan. Kayak misalnya tadi ruang hobi ya kita fokus tuh karena Bang Sandi Lalu sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisata kita jalan. Terakhir kayak kemarin kita kunjungan. ini cocok banget. Mantap ya. Dan waktu kita pariwisata juga kita kayak kemarin di NTB ya banyak UMKM juga yang kita bikinin acara apa khusus UMKM. Di sana kita bikin talk show. Oh, berarti tiap daerah punya aktivitasnya masing-masing. Betul. Kalau bisa dari Mbak Dinda gimana? Mbak Dinda. Salah ngomong gua. Adinda. Adinda. Jadi kalau Dinda sendiri gimana itu kegiatannya? Kegiatannya ya aku bantu teman-teman UMKM sih. Kayak kita kan sekarang lagi support juga karena Bang Sandi jadi Menteri Pariwisata. Jadi akhir-akhir ini kita lagi aktif banget di bagian pariwisata. Nah di kayak contohnya kemarin NTB itu kita juga nge-guide semua UMKM yang ada di NTB. Oke. Kita kayak mengenakan ini nih, contohnya kayak baju yang kayak dipakai nih. Ini Baju kayak dari tenun NTB. Tenun sasak. Ya, tenun sasak. Gitu. Jadi kita ya mempromosikan lah cinta produk Indonesia gitu. Harus gimana caranya biar dia punya promosi yang baik gitu, bukan cuma hanya di NTB aja gitu, jadi bisa ke Jabodetabek dan wilayah. Nah itu yang sebenarnya kita mau jangkau. Oke. Kita mau lihat dari luar daerah, kita mau jualan. Ya itu mau naikin kelas produk lokal lah. Ya. Jangan semuanya pakai produk luar. Ini aku juga Ini juga lokal. Ini baju brand aku nih ya. VV, jualin V. Jualin V. Tinggalin nomor aja langsung, Pak. Langsung jualin. Lu ada apa, Mbak? Mbak lagi ya. Udah nggak apa-apa lah.
backgroundnya bukan fashion, Mbak, backgroundnya ada lebih jual produk lokal nggak? nggak produknya jasa, Jasa. IO atau travel. Oh. Jadi backgroundnya bukan fashion. Bukan jualan retail produk. Ya bukan? bukan, tapi service. Oke. Selanjutnya Wasabi ada acara apa nih? Next itu Supaya kita anak-anak masih juga sobat lokal semua tahu. kalau untuk kegiatan masih di ruang hobi ya, kita masih gencar di pariwisata. Melihat kondisinya kan pandemi, kita pengen pariwisata banget nih. Jadi terdekat kayaknya kita akan kunjungan ke destinasi wisata ke Bali sama Labuan Bajo. Terdekat yang mungkin minggu depan, kemungkinan minggu depan. Jadi kita pengen ngulik tuh di situ destinasi wisata, UMKM, dan juga setiap kita kunjungan kita memang selalu berusaha untuk bersama sama dinas pariwisatanya. Jadi kita minta arahan dari dinas pariwisata apa yang mau dinaikin, nanti kita bantuin, kita bikin konten, kita ikutan kunjungan juga, jadi kita juga ikut ngulik. Itu untuk pariwisata dan UMKM setempat yang masih berhubungan dengan rekam. Kita tadi kalau untuk karena sebulan lagi kemungkinan akan sebulan lagi adalah Ramadan, jadi ruang sosial yang mulai masuk. Oh iya, udah lama. Ruang sosial akan masuk banyak. Ini boleh nggak kalau ada kegiatan apa kita mau ikutan? Boleh, siap. Yang penting udah tahu kriterianya kan. Ya jadi tim Koi apa-apa. Tim ceria Pak kita Pak nanti sana. Iyalah pasti. Ya kita selalu membuka kolaborasi pasti. Siap. Kolaborasi dengan Iya benar sih, kalau nggak ada kolaborasi itu cuma. Iya. Pandemi gini, ada kerasa nggak UMKM? Wah, saya yang paling berasa. Kan background saya tourism. Oh. Backgroundnya tourism. Jadi paling berasa itu ya. Kalau dulu awal-awal pandemi kan ada apa namanya ya? Dulu survei itu lingkaran 10 kategori bisnis yang dari mulai strength sampai dengan loser. Dan poin tourism ada di loser paling bawah, yang paling mati lah istilahnya ketika pandemi ya. Jadi mau nggak mau gimana caranya si loser ini bisa pindah ke strength, ya mau nggak mau kan pivot bisnis kan. Dari mulai pivot bisnis atau enggak improvisasi bisnisnya, inovasi lagi gitu. Itu salah satu yang kita gencarkan kemarin ketika pandemi. Jadi tourism mati, oke nggak apa-apa, kita ikutin pemerintah dulu, tourism mati dulu aja nggak apa-apa, kita pivot dulu bisnis apa yang masih bisa dijalanin gitu. Jadi berasa banget. Di satu sisi mungkin ada UMKM di Ruang Sandi yang sangat-sangat terbantu ketika pandemi, kayak produk dari makanan, terus yang mereka jual alat kesehatan, itu pasti mereka yang paling tenang, Tapi di satu sisi mereka juga ikut membantu mereka yang mati bisnisnya kayak tourism, WO, semua mati kan dari situ. Jadi mau nggak mau kita kolaborasi kayak, yaudah kita bisa gula, yaudah bantuin jualan gue. Oh, jadi dari yang udah bisnisnya mati, bisnis Ya. yang malah jalan, digabungin. Dibantu, iya ditarik langsung. Jadi gimana caranya? Itu gunanya Ruang Sandi. Itulah gunanya koneksi. Jadi lebih baik kolaborasi daripada kompetisi. Ya loh, harus bener. Udah Kompetisi zamannya. mah ngapain? Tapi kalau mau bodoh ngasih sih gua kompetisi. Oh iya. Tapi kompetisinya jadi bukan kompetisi kita masing-masing, tapi kompetisi Indonesia dengan produk Asia. Iya, betul. Jadi lebih gede lebih kuat. Mantap Pak. Hah? Mantap. Mantap apa nih? Mantap Pak. Mantap jadi beda arti Pak itu Pak. Jadi teman-teman nanti bisa gabung ke Ruang Sandi yang punya UMKM terus nanti Jual di Belanja. Iya, asik. Nanti kayaknya kalau misalnya belanja You ini udah mulai nih, kalau untuk produk Ruang Sandi bisa lebih meringankan. Maksudnya kan kalau dari belanja You kan ada verifikasi data lokasi dan segala macam. Nah di Ruang Sandi kita sendiri udah verifikasi mereka gitu udah. Jadi udah terima bersih dong. Boleh. Iya kan? Iya, Jadi benar. lebih enak tuh. Jadi udah bersih. Istilahnya tuh yang dari Ruang Sandi udah pasti lokal lah. Betul. Iya. Jadi ada wadah buat UMKM yang dari Ruang Sandi ya Pak ya? Betul. Pokoknya kita untuk promosi, penjualan, kolaborasi untuk penjualan UMKM kita siap. Oke. Dan semua gratis ya Pak? Gratis dong. Wah, Ih, harus mantap dong Pak. banget. Ini ada dari mana kok bisa gratis? Wah, karena kita membela UMKM Indonesia Iya. yang buat memajukan. Mantap. Siapa? Enggak ada ibu lagi nyambung. Kelihatan dari sini. Ngapain? Ngeliatin ke sini Pak. Dia lihat emang. Iya. Yang lihat. Jayus tuh. Tabunan tuh Pak. Oke, ada yang gentayangan. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Masih jam berapa ini? Jam 5. Nanya Pak terakhir Pak. Boleh. Nah, yang terakhir nih, pesan-pesan untuk memajukan produk Indonesia supaya bisa lebih menjual tuh seperti apa dari Ruang Sandi melihatnya? Kan udah sering nih Ruang Sandi
keliling, lihat UMKM, terus lihat produksi, lihat cara menjualnya. Nah kira-kira tuh saran atau masukan buat para UMKM, buat para sobat lokal yang punya bisnis, gimana sih cara memajukan produk yang dia jual lah intinya gitu. Terus Pusing. inovasi, Oke. inovasinya dibanyakin, terus malesnya dikurangin. Iya. Kadang kan kita kalau jualan kan mut-mutan ya. Kalau kita aku, Paham kita? Langsung ke trigger bos. Gak dulu bos. tolong kalau ngomongin yang jelek-jelek jangan bohong. Iya iya. Baik. Gini aja. Iya. Bu, dia jualannya malas-malesan karena belum masuk belanjanya. Oh iya. kalau masuk belanja yuk, dimasukin langsung belanja yuk, langsung belanja yuk yang Karena proses notifnya semuanya. langsung banyak Iya, gitu. semua. Iya. Langsung bejibun ya. Coba. Jadi kita ke belanja yuk. Lanjutin tadi gimana? Gimana? Ya pokoknya terus berinovasi, terus semangat, terus juga lagi masa-masa pandemi kayak gini, jangan sampai down banget. Jadi misalkan kalian udah, misalkan kayak, aduh gue udah gak jalan lagi nih, kalian harus lebih semangat lagi, gitu aja sih. Kalau tadi pertanyaannya panjang banget kayak cewek ya. Kan gua ada panjang banget jadi susah gini. Intinya mah kasih semangat buat temen-temen saya gitu aja ya. Bener Pak. Iya. Improvisasi Pak. Kita kalau misalnya di UMKM tuh, di UMKM di Bangsa itu selalu mengedepankan yang tadi statementnya adalah udahlah kurang hilangkan kompetisi. Pokoknya utamakan kolaborasi. Jadi ya tadi ketika pandemi ada yang mereka jadi terjun ke bawah, ada yang terjun ke atas, ya terjun ke atas jangan sendirian. Iya, Balik bantuin yang pada yang di turun ke bawah. bawah kayak gitu. Jadi kolaborasi. Terus kalau untuk gimana caranya produk-produk itu bisa meningkat, sebenarnya dengan hashtag pasti lokal atau enggak dengan kita punya campaign gimana caranya ini produk-produk lokal naik, ya kita benar-benar harus menunjukkan kelokalan kita. Kelokalannya apa? Jangan kita buat anggaplah kalau di sana ada fried chicken KFC misalnya atau apa, kita membuatnya sama tapi nggak ada nilai lebih yang ini Indonesia banget, itu nggak ada. Kayak misalnya kalau sekarang kan kemarin kita ada nemu produk namanya Minang in Wrap ya. Minang in Wrap. Oke. Jadi itu juga Padang. iya, makanan Padang in wrap. Jadi nasi Padang tapi dibungkus dengan tortilla. Jadi kan sekarang kalau bisa kalah Jadi nggak usah gini-gini. Nah, jadi tinggal campur. Tinggal. Iya, jadi kayak kita makan kebab, ya kita makan kayak gitu apa sandwich. Apa namanya Minang ini? Minang in Wrap. Gue pecinta Padang banget. Wow. Istri Padang. Enggak. Oh, Makanan Padang. oh makanan Dan isinya lauknya juga ada apa? Semua yang ada ya di pokoknya nasi semua orang Padang. Minang, semua orang Minang. Jadi ternyata kalau di kulit tuh banyak banget produk-produk yang kreatif. Cuma memang lagi-lagi kita membantu untuk pelatihan, marketing dan segala macam supaya Di pasar santai ini. yap. Pokoknya pasar sampah kan kuliner juga tuh. Ya udah, kita tutup ya. Jadi terima kasih sobat lokal udah menyaksikan podcast dengan dua wanita cantik gue Ya terbang. dari Bang Sandi. Jadi kalau mau join ke Bang Sandi langsung DM ya. Jadi tagline-nya belanja yuk, inget gak? Ingat dong. Teriak kita. Belanja yuk!